Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Michael Regiofta Putra Ervindo dengan nomor induk mahasiswa 2005136324446. Saya dari Prodi S1 Pendidikan Teknik Otomotif. Di sini kita akan membahas mengenai manajemen kesiswaan. Pertama-tama, saya akan mengenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama saya sendiri, yaitu Michael Regiofta Putra Ervindo. Dan kedua ada Fernando Prasetyo. Yang ketiga ada Helda Putra Andika. Yang keempat ada Muhammad David Maulidin. Yang kelima ada Muhammad Sifatorik Rozaki. Jadi di sini pertama-tama kita akan membahas mengenai definisi manajemen kesiswaan. Manajemen kesiswaan adalah suatu penataan atau pengaturan segala aspek aktivitas yang berkaitan dengan peserta didik, yaitu dari mulai masuknya peserta didik atau siswa sampai keluarnya peserta didik atau siswa tersebut dari suatu sekolah atau suatu lembaga pendidikan. Kemudian ada salah satu kutipan dari Mulyono mengemukakan bahwa manajemen kesiswaan adalah seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja serta pembinaan secara kontinu terhadap seluruh siswa atau dalam lembaga pendidikan yang bersangkutan agar dapat mengikuti proses belajar mengajar secara efektif dan efisien. Jadi dari kedua pengertian ini dapat disimpulkan bahwa manajemen kesiswaan itu merupakan proses pengurusan segala hal yang berkaitan dengan siswa mulai dari penerimaan hingga keluarnya peserta didik dari suatu sekolah. Selanjutnya ada fungsi manajemen kesiswaan menurut ahli. Itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, fungsi yang berkenaan dengan pengembangan individualitas peserta didik. Kemudian yang kedua ada fungsi yang berkenaan dengan pengembangan fungsi sosial peserta didik. Kemudian yang ketiga ada fungsi yang berkenaan dengan penyaluran aspirasi dan harapan peserta didik. Kemudian yang keempat ada fungsi yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan peserta didik. Selanjutnya ada tujuan manajemen kesiswaan. Menurut Imron 2011-212, tujuan umum manajemen peserta didik adalah mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik agar kegiatan-kegiatan tersebut menunjang proses belajar mengajar di sekolah. Lebih lanjut, proses belajar mengajar di sekolah dapat berjalan lancar, tertib, dan teratur sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan sekolah dan tujuan pendidikan secara keseluruhan. Secara umum, tujuan manajemen kesiswaan sendiri adalah untuk mengatur berbagai macam kegiatan dalam bidang kesiswaan agar kegiatan pembelajaran di sekolah dapat berjalan lancar, tertib, dan efisien seperti yang dikatakan menurut Imron 2011-212. Selanjutnya
adalah prinsip-prinsip manajemen kesiswaan. Berkenaan dengan manajemen kesiswaan, ada beberapa prinsip dasar yang harus mendapat perhatian berikut ini, yaitu yang pertama, siswa harus diperlukan sebagai subjek dan bukan objek. Yang kedua, keadaan dan kondisi siswa sangat beragam, ditinjau dari kondisi fisik, kemampuan intelektual, sosial ekonomi, dan minat, dan juga sebagainya. Dan yang ketiga, pada dasarnya siswa hanya akan termotivasi belajar jika mereka menyenangi apa yang diajarkan. Kemudian yang keempat, pengembangan potensi siswa tidak hanya menyangkut ranah kognitif, tetapi juga afektif dan psikomotorik. Adapun kewajiban siswa adalah yang pertama, ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, yaitu kita sebagai siswa itu wajib membayar SPP setiap bulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di setiap sekolah. Kemudian yang kedua itu mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku. Dan yang ketiga, menghormati tenaga kependidikan. Kita sebagai siswa itu diwajibkan menghormati para guru-guru dan tenaga pendidikan yang ada di sekolah. Kemudian yang keempat, ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan dan ketertiban keamanan sekolah yang bersangkutan. Jadi untuk kebersihan sendiri itu kita sudah diberikan jadwal piket oleh ketua kelas kita agar kelas kita itu bersih dan nyaman saat pembelajaran berlangsung. Kemudian ketertiban itu dilakukan pada saat upacara bendera, kemudian pada saat jam pembelajaran berlangsung. Kita diharapkan mendengarkan dan memahami apa yang diajarkan oleh Bapak Ibu guru. Jadi dalam manajemen kesiswaan perlu memperhatikan prinsip-prinsip yang ada agar siswa melaksanakan kewajibannya dan mendapatkannya. Selanjutnya, ruang lingkup manajemen kesiswaan. Kegiatan administrasi siswa dapat didaftar melalui gambar bahwa lembaga pendidikan diumpamakan sebuah transformasi yang mengenal masukan atau input, pengelolaan di dalam transformasi atau proses, dan keluaran atau output. Dengan demikian, penyajian penjelasan administrasi siswa dapat diurutkan menurut aspek-aspek tersebut. Dengan melihat pada proses memasuki sekolah sampai murid meninggalkannya, terdapat 4 kelompok pengadministrasian. 4 kelompok pengadministrasian diantaranya yang pertama yaitu penerimaan siswa baru. Kemudian yang kedua, pendataan kemajuan belajar siswa. Kemudian yang ketiga, ada bimbingan dan pembinaan disiplin siswa. Kemudian yang keempat, ada monitoring.
Nah, keempat ini akan kita bahas pada slide selanjutnya. Yang pertama, penerimaan siswa baru. 1. Penetapan persyaratan siswa yang akan diterima. Setiap sekolah berbeda dalam menetapkan persyaratan calon siswa baru yang akan diterima. Pada umumnya, persyaratan itu menyangkut yang pertama yaitu aspek waktu, kemudian persyaratan dan proses penerimaan siswa baru. Penerimaan siswa baru harus dilakukan sedemikian rupa, sehingga kegiatan belajar dan mengajar sudah dapat dimulai pada hari pertama setiap tahun ajaran baru. Setiap sekolah berbeda dalam menetapkan persyaratan calon siswa baru yang akan diterima. Pada umumnya, persyaratan itu menyangkut aspek umur, kesehatan, kemampuan hasil belajar, dan persyaratan administrasi lainnya. Persyaratan untuk masuk SMA adalah sebagai berikut. A. Besarnya uang pendaftaran. B. Berapa rata-rata nilai rapot yang bisa diterima sebagai pendaftar. C. STTB atau ijazah dan fotokopi ijazah terakhir yang sudah disahkan oleh yang berwenang. Nah, yang berwenang ini adalah SMP kita. Jadi ketika kita mau masuk SMA, ijazah kita itu harus terlegalisir terlebih dahulu atau sudah disahkan. Kemudian D itu pas foto. Kekurung selain jumlah ditentukan juga ukurannya. Itu sudah ditentukan oleh sekolah yang akan kita masuki. Cara penerimaan siswa baru yaitu pertama berdasarkan hasil tes masuk, yaitu siapa yang diterima dari calon peserta didik yang mendaftar. Ditentukan berdasarkan hasil tes yang diadakan. Sekolah menentukan nilai batas lulus. Calon yang memperoleh nilai tes masuk sama atau lebih tinggi dari batas lulus yang dinyatakan diterima. Kemudian kedua berdasarkan hasil UAN, ujian akhir nasional. Dengan cara ini penyaringan diterimanya calon peserta didik yang mendaftar itu didasari pada posisi jumlah 6 yang dimiliki dikaitkan dengan posisi jumlah 6 dari semua pendaftar. Semua calon di ranking menurut jumlah 6. Penentuan siapa yang diterima hingga NEM tertentu sampai jumlah peserta didik yang diperlukan sekolah terpenuhi. Selanjutnya, pembentukan panitia penerimaan siswa baru. Yang kedua, panitia penerimaan siswa baru dilakukan sekali dalam setahun. Oleh karena itu, dibentuk khusus untuk itu dan dibubarkan setelah kegiatannya telah selesai. Panitia penerimaan siswa baru terdiri dari kepala sekolah dan beberapa guru yang ditunjuk untuk mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan, yaitu syarat-syarat pendaftaran murid baru, kemudian ada formulir pendaftaran, kemudian ada pengumuman, kemudian ada buku pendaftaran, kemudian ada waktu pendaftaran, dan selanjutnya ada jumlah calon yang diterima. Masa orientasi siswa baru. Orientasi siswa baru adalah kegiatan penerimaan siswa baru
dengan mengenalkan situasi dan kondisi lembaga pendidikan sekolah. Tujuan orientasi siswa baru yaitu agar peserta didik dapat mengerti dan menaati segala peraturan yang berlaku di sekolah. Agar peserta didik dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan di sekolah. Dan agar peserta didik siap menghadapi lingkungannya yang baru baik secara fisik, mental, dan emosi. Sehingga ia merasa betah dalam mengikuti proses pembelajaran sekolah serta dapat menyesuaikan dengan kehidupan sekolah. Sebelum siswa baru menerima pembelajaran biasa di kelas-kelas, ada beberapa kegiatan yang harus diikuti mereka selama ospek. Kegiatan-kegiatan itu diantaranya perkenalan para guru dan staf sekolah, kemudian perkenalan dengan siswa lama dan peserta OSIS, pengurus OSIS. Yang ketiga ada penjelasan tentang program sekolah. Yang keempat itu penjelasan tentang tata tertib sekolah. Yang kelima mengenal fasilitas pendidikan yang dimiliki sekolah. Dan yang keenam penjelasan tentang struktur organisasi sekolah. Waktu pengenalan atau ospek itu sendiri juga untuk penelusuran bakat-bakat khusus dari siswa-siswa baru itu. Misalnya penelusuran bakat-bakat olahraga, bakat seni, bakat melukis, dan masih banyak lagi. Oleh karenanya itu pada saat ospek itu diisi mengenai kegiatan-kegiatan pertandingan seperti sepak bola, olahraga menyanyi, olahraga, pidato, dan lain-lain. Setelah proses penerimaan siswa baru, maka kegiatan kesiswaan yang perlu dilaksanakan adalah pengelompokan, diantaranya menurut kelas dan pengelompokan berdasarkan ranking, dengan tujuan untuk memilah mana siswa yang kemampuannya lebih tinggi dan kurang. Dikarenakan adanya penguatan dalam pengajaran atau dalam arti lain siswa dalam memahami pelajaran dapat secara merata atau seimbang. Kemudian ada pendataan kemajuan belajar siswa. Keberhasilan, kemajuan, dan prestasi belajar para siswa memerlukan data yang otentik, dapat dipercaya, dan memiliki keabsahan. Data ini diperlukan untuk mengetahui dan mengontrol keberhasilan atau prestasi oleh kepala sekolah sebagai manajer pendidikan di sekolah. Kemajuan belajar siswa secara periodik harus dilaporkan kepada orang tua sebagai masukan untuk berprestasi dalam proses pendidikan dan membimbing anaknya dalam belajar baik di rumah maupun di sekolah. Kemudian ada bimbingan dan pembinaan disiplin siswa. Bimbingan yaitu proses untuk membantu individu di dalam membuat keputusan hidup yang positif. Hal ini diperlukan di rumah, sekolah, dan di lingkungan sosial, serta di setiap individu berada. Secara khusus, layanan bimbingan bertujuan untuk membantu siswa agar dapat tercapai tujuan-tujuan perkembangan meliputi aspek pribadi, sosial, belajar, dan karir yang dapat mewujudkan pribadi yang takwa, mandiri, dan bertanggung jawab. Kemudian ada pembinaan disiplin siswa. Konsep disiplin berkaitan dengan tata tertib, aturan, atau norma dalam kehidupan bersama yang melibatkan orang banyak.
Disiplin merupakan kepatuhan kepada peraturan tata tertib, aturan atau norma, dan lain sebagainya. Disiplin siswa dimaksudkan untuk mengarahkan siswa agar tumbuh dan berkembang sesuai kapasitas dan kemampuan bakat dan minat serta menjadi pribadi yang utuh sebagai makhluk individu dan sosial, cerdas, terampil, dan bermoral. Kemudian ada monitoring. Monitoring adalah salah satu proses pemantauan untuk mendapatkan informasi tentang pelaksanaan suatu kegiatan, yakni manajemen kesiswaan. Kegiatan monitoring adalah suatu kegiatan memonitor atau mengawasi seluruh aktivitas yang dilakukan oleh warga sekolah. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila masih banyak kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.